Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program CSR atau Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-279 sejak disiarkan pertama kali tanggal 3 April 2020, hampir 2 tahun yang lalu, ya. Dan malam hari ini kita membahas materi yang berjudul High Paying, ya. Lengkapnya adalah High Paying Jobs tentu aja. Nanti kita akan membahas 12, dan ini materinya hari ini cukup banyak, ya. Saya sengaja tidak edit, tapi saya akan berusaha menjelaskan sebentar dan kemudian kita akan melakukan skipping. Mudah-mudahan dalam 30 menit kita akan selesaikan semuanya. Izinkan saya menggunakan PowerPoint, ya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam, atau kalaupun tidak Anda sendiri, bisa keluarga Anda atau anak Anda, ya, untuk mendapatkan gambaran tentang yang namanya high paying jobs. Oke, mari kita mulai, ya. Teman-teman semua, saya terlalu kecil, maka saya dibesarkan dulu, ditaruh di sini, ya. Tidak terlalu besarkah? Ya. Hari ini materinya cukup banyak, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik juga. Baik, kita akan mulai. Bentar ya, kurang sedikit, dia sedang uploading. Baik, keterampilan seseorang dihargai secara berbeda di pasar. Everybody knows, ya. Problemnya adalah apa? Bahwa penghargaan tadi atau pasarnya dengan berjalannya waktu berbeda atau berubah-ubah, ya. Oke, dan lanjutnya ada dua. Lalu seperti apa keterampilan yang bergaji tinggi itu atau berimbalan tinggi itu, ya? Ada 12 high paying skill for winning 2022. Ya, ini diambil seperti biasa, diambil dari naskah yang sudah. Jadi kalau istilah kerennya namanya curated content, ya, isi yang sudah dikurasi, gitu ya. Jadi curated content tidak berarti harus mencerminkan pendapat saya pribadi, oke? Tapi justru disampaikan untuk menimbulkan pemikiran, inspirasi ataupun penelitian atau pemahaman lebih lanjut. Mari kita masuk materi, kita iklan dulu. Ya, materi-materi ini semua direkam dan kemudian dipostingkan di Handoko Maestro. Silahkan subscribe. Ya, terus kemudian jangan lupa juga pencet bell. Ya, in between Anda silakan like, silakan komen, dan kemudian silakan sharingkan kepada pihak yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Ya, kalau misalnya Anda merasa bahwa ini bagus buat anak saya, sharingkan kepada anak Anda dari YouTube. Oke? Jadi dengan demikian nanti bisa dipelajari setiap saat, setiap waktu. Ada 12 high paying skills for winning 2022. Ada digital marketing, ada project management, ada selling, ada leadership, ada public speaking, ada data analysis, ada writing, ada qualitative research, ada grant writing, ya ini spesifik lagi. Ada video production, ada budgeting, dan ada affiliate marketing. Ya, bagi Anda yang tertarik, Anda termasuk yang mana ini, ya? Baik, mari kita lihat detailnya, ya. Digital marketing, pemasaran sosial media, hingga yang namanya SEO atau Search Engine Optimization, ya. Mendalami dan mempelajari analisa dan konversi, mungkin menggunakan iklan berbayar, semuanya dalam bentuk upaya untuk menjadi yang terbaik dengan mengarahkan pelanggan ke suatu merek. Tentu saja kalau marketing begitu, ya, digital marketing. Nah, Neil Peters, seorang master digital bidang digital marketing, mengatakan jika Anda menulis konten dan tidak ada yang membacanya, Anda adalah seorang penulis. Jika Anda menulis konten dan itu mengarahkan lalu lintas, Anda seorang pemasar. Ya. Jadi begitu ya. Jadi Anda juga bisa melihat pada saat saya ngobrol, ngoceh, kemudian saya bilang, silakan kontak Mbak Mia di 0858 satunya 4x2121, maka saya bukan cuman speakers, melainkan seorang marketers. Ya. How to learn digital marketing skills.
bisa kursus online dan yang mengajarkan Anda berapa dasar terkait digital marketing. Ya, bergabung dengan komunitas pemasar di LinkedIn atau Facebook atau di mana aja ya. Anda dapat mengajukan pertanyaan dan juga berbagi pemikiran. Ya, baca dan dengar blog atau podcast digital marketing. Banyak banget itu ya. Nah, mungkin hari Senin minggu depan saya akan bicara tentang namanya information atau communication atau overload atau overflow ya, yang berlebihan. Nah, itu nanti jadi masalah juga karena kalau makin banyak. Ya, how to use digital marketing for your work ya. Kembangkan kalian Anda dengan pekerjaan yang spesifikasi, membuat tugas Anda dapat digunakan mengembangkan portfolio Anda dan pada akhirnya mengesankan pemberi kerja saat ini maupun juga di masa depan. Jadi relawan untuk proyek di tempat kerja dengan komponen digital marketing dan buatlah gitu kan. Jadi akhirnya mau nggak mau belajar gitu ya. Ikuti perubahan digital marketer di LinkedIn atau platform lain dan terlibat dengan mereka ya. Saya termasuk cukup aktif di LinkedIn dan saat ini saya udah connect dengan lebih dari 12.000 orang di LinkedIn ya, dan follow sejumlah tempat untuk kita belajar secara khusus. Nomor 2, bicara soal project management. Nah, ini keterampilan tingkat tinggi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Karena harus direncanakan dulu baru bisa dilaksanakan. Dan yang paling penting adalah memenuhi tenggat waktu, ya, resources yang terbatas dan juga anggaran resources yang terbatas. Dan kalau Anda bisa memiliki kalian ini, maka Anda adalah bagian daripada resources yang terbatas tadi. Keterampilan yang Anda pelajari sebagai manajer proyek akan membawa karir Anda kemana saja, mulai dari pemasaran hingga menjadi TI. Ya, jadi ada banyak peluang di luar sana bagi mereka yang ingin belajar untuk belajar. Ya, jadi ini menarik. Ya, jadi kemampuan untuk memanage dari sebuah proyek. Ya, how to learn project management. Anda mengambil kursus, ya ini semuanya pasti akan menuju sana. Kursus itu bisa kursus yang bayar maupun kursus yang gratis. Kalau Anda pintar-pintar memilih, Anda bisa mendapatkannya juga. Termasuk di sini, ya, Anda mendapatkan kursus gratis. Anda dapat mengambil kursus manajemen proyek berkualitas tinggi dari universitas tinggi secara gratis di LinkedIn Learning dengan akun premium. LinkedIn-nya bayar tapi ya. Oke, baik. Anda juga dapat mempelajari keterampilan manajemen proyek di tempat kerja. Jika Anda berkinerja tinggi, atasan Anda mungkin melihatnya sebagai peluang bagus untuk berinvestasi dalam pelatihan Anda. Jadi kinerjanya tinggi, terus kemudian, ini anak baiknya ditambahin lagi ilmunya. Gitu. Ya, seringkali orang-orang dalam perusahaan akhirnya mengambil lebih banyak tanggung jawab dan sebelum mereka menyadarinya, mereka mengelola sebuah proyek. Jadi jangan punya pikiran little to me. Ya, kenapa kalau punya pikiran little to me, maka Anda akan tidak belajar apa-apa. Jadi kalau little to you, bersyukurlah, artinya Anda dipercaya. Dan di situ ada yang namanya kesempatan. Ya, cari peluang untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki perencanaan, pendanaan, dan aspek lain dari sebuah proyek. Orang yang dapat mengelola proyek seringkali akhirnya pindah ke posisi kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Dan saya selalu berpikir dan juga menganjurkan kepada orang-orang bahwa tidak ada yang terlalu mudah untuk memimpin. Kalau Anda menguasai kompetensi dari seorang pemimpin, maka Anda akan layak. Ya. 3, ini senang ya bagi orang-orang yang ini kan, selling. Pekerjaan selling ini pekerjaan yang konon tidak mudah digantikan oleh siapapun juga, meskipun mesin bisa diset dengan untuk melakukan selling, ya, tetapi ada hal tertentu yang tetap membutuhkan keterampilan Anda. Keterampilan menjual adalah permintaan tinggi dan gaji tinggi karena sangat penting bagi semua orang, mulai dari karyawan hingga manajer. Any level harus bisa jualan. Mampu mengkomunikasikan ide-ide Anda dan menenangkan hati orang dalam keterampilan penting dalam organisasi manapun. Ya. Tentu saja beberapa orang akan menggunakan keterampilan untuk karir penjualan yang menguntungkan. Tapi menjual tidak selalu berarti menjadi tenaga penjualan. Dan pengalaman saya untuk melakukan coaching ke sejumlah perusahaan,
itu menggambarkan suatu temuan yang sangat menarik, yaitu adalah apa? Banyak orang itu tidak mau menjadi tenaga penjual karena alasan kultur. Jadi katanya menjadi penjual itu adalah kastanya lebih rendah, nggak ada kerjaan lain maka dia menjadi penjual dan sebagainya. Padahal itu tidak seperti itu. Ya, how to learn to improve your selling skill, belajar psikologi persuasi dan akan membantu Anda memahami apa yang motivasi orang untuk membantu Anda melakukan penjualan yang lebih baik. Ya, penjualan tidak didasarkan pada kata kunci, tapi didasarkan pada hubungan manusia. Selling is communicating, ya, and communicating is a relationship, hubungan manusia. Pelajari cara terhubung dengan mendengarkan orang. Saya pernah baca sebuah buku yang menarik, ya, karangan Pak John Maxwell yang mengatakan everyone communicate, few connect. Nah, ini yang dicari bukan cuma communicate, tapi bisa connect, terhubung. How to use lagi adalah jika Anda pandai menjual, Anda mungkin mencari pekerjaan penjualan berkualitas tinggi, menjual ada keterampilan yang berharga, masuk akal untuk menjadikan pekerjaan penuh waktu Anda. Gunakan keterampilan menjual dan presentasi Anda dengan mengambil proyek atau peran yang membutuhkan konsensus, bekerja dengan pemangku kepentingan atau stakeholders, atau memperjuangkan sebuah ide. Jadi Anda bisa mulai menjual dari menjual produk atau jasa sampai menjual ide. Ya, but leadership, ya pastilah kalau leadership, karena leadership tapi bukan asal leadership, ya. Ini leadership yang dibutuhkan di tahun 2022. Kepemimpinan adalah salah satu keterampilan yang paling dibutuhkan di tempat kerja modern, tapi juga salah satu yang paling disalahpahami. Salah satu definisi pemimpin dari Dave Ramsey adalah pemimpin membuat keputusan. Tapi pemimpin yang sebenarnya lebih jauh dari itu, tidak hanya membuat keputusan. Ya. Menurut si Pak Brown, pemimpin sejati membutuhkan keterentanan. Pemimpin harus bisa menunjukkan kegagalannya kepada orang lain. Itu berarti bahwa mengakui bahwa kita tidak sempurna. Wise, mantap, ya. Jadi kalau kita pakai tadi saya sebut Pak John Maxwell, kepemimpinan adalah influence, ya. Nah, ini nanti Anda ikut mazhab yang mana, tapi nanti dari kalau Anda banyak belajar, akhirnya bisa either mengkombinasikan mazhab atau memprioritaskan mazhab tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi Anda. Bagaimana mengembangkannya? Bagian daripada keterampilan bentuk kepemimpinan dapat dipelajari dan atau ditingkatkan. Ya, ada yang memang dilahirkan, ada yang bisa dipelajari. Terlibat dalam proyek atau menjadi sukarelawan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Ya, itu adalah meningkatkan kepemimpinan. Bekerja pada diri sendiri, salah satu kesulitannya adalah bahwa kita membawa beban kita sendiri. Ketidakamanan, keyakinan membatasi, ya, kebutuhan untuk mengendalikan atau mempercayai orang lain. Masih di kepemimpinan, carilah peluang untuk memimpin. Jika Anda bukan manajer, Anda dapat menunjukkan kepemimpinan dengan mengambil inisiatif atas pekerjaan Anda sendiri dan membagikan ide-ide Anda dengan bebas. Kalau kita pakai pendekatannya Pak John Maxwell, sejauh Anda bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, maka Anda lah pemimpin. Tidak perlu Anda punya posisi. Ya, baik, kita lanjutkan. Anda tidak perlu takut bicara. Ini pekerjaan saya ini. Public speaking. Anda tidak perlu takut bicara di depan umum. Jangan takut dong. Tidak ada orang yang terlahir sebagai pembicara publik. Sama, saya juga tidak pernah berpikir jadi pembicara publik. Semua orang bisa menjadi lebih baik. Seringkali bicara di depan banyak orang akan mengurangi kegugupan dan menjadi lebih baik setiap saat. Kuncinya adalah apa? Latihan. Kuncinya adalah apa? Persiapan. Ada 5P. Proper preparation, prevent poor performance. Persiapan yang baik akan mencegah performa yang buruk. Ya, termasuk dalam public speaking. Bagaimana cara belajarnya? Ya, Anda dapat mengambil kursus. Nggak usah ambil kursus, dengerin di Serajum juga bisa. Ada kursus dalam hal mulai dari teknik mendongeng. Saya seorang pendongeng bisnis, ya, cara menulis pidato Anda, dan bahkan situs online yang mendedikasikan untuk berlatih dengan orang lain. Juga ada klub-klub,
ya seperti misalnya katakanlah Toastmaster dan sebagainya, ini akan menjadikan Anda seorang public speakers yang baik. Manfaatkan lagi Toastmaster Internasional, ini adalah organisasi berkualitas tinggi yang akan membantu Anda meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum dari waktu ke waktu dan gratis. Satu hal yang sangat membantu adalah saluran YouTube. Ya, membuat video berarti banyak berlatih bicara, membuat sketsa ide, dan kemudian secara kritis menonton video sendiri dan memperlihatkan semua yang sudah dilakukan. Ya. Jadi kalau Anda mau menggunakan YouTube, salah satu cara yang paling gampang adalah kalau misalnya katakanlah di YouTube itu Anda jangan langsung public, ya kan? Bisa dengan unlisted atau bisa dengan private, atau private nanti dipindah ke unlisted baru kalau sudah bagus. Jadi kalau private itu kita bikin hanya untuk kita sendiri, kita tonton sendiri. Ya, kalau memang jelek ya dihapus, nanti kita ngulang gitu kan. Terus kemudian kalau sudah unlisted kita mulai bagikan kepada teman-teman tertentu. Nah, kecuali kalau public semua orang boleh nonton gitu ya. Kalau saya masih cepet-cepet nih, baru 5 padahal kita punya 12. Baik teman-teman semua, salah satu alasan mengapa keterampilan bicara di depan umum sangat berharga adalah karena keterampilan itu bersinggungan dengan banyak momen terbesar dalam kehidupan sebuah perusahaan. Jika Anda menjadi lebih baik dalam bicara di depan umum, Anda akan dibayar dividen sepanjang karir Anda. Ya, suatu hari di suatu tempat saya bicara kepada sebuah perusahaan yang huge group. Saya bicara sehari. Ya, waktu itu adalah 6 jam, dipotong pembicara internal sejam setengah, kira-kira 4 jam setengah, tapi bisa merubah arah perusahaan. That's public speaker. Ya. Data analysis, jika Anda menguasai data, Anda adalah Mars. Ya. Seorang sahabat saya, namanya Agus Sujianto, Executive Vice President daripada sebuah perusahaan di Amerika, dia mengatakan, dia mengutip kalimat adalah data is the new oil. Ya. Bagaimana menggunakan kumpulan data dan statistik berkualitas tinggi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang hampir semua hal. Mulai dari produk apa yang benar-benar diinginkan dan tidak diinginkan pelanggan, hingga cara terbaik untuk membuat karyawan bernilai tinggi tertarik kepada perusahaan Anda. Dan keahlian terbesarnya adalah kemampuan untuk melampaui analisa sederhana dengan menceritakan kisah dengan data. Ya, cara belajarnya bagaimana? Tidak perlu terlalu dini untuk mulai belajar dengan kumpulan data. Jika Anda tidak pernah mengambil kursus statistik sekolah, mungkin sudah waktunya untuk mendaftar secara online. Saya bersyukur bahwa meskipun berjuang mati-matian dulu, saya ambil belajar tentang statistik, bahkan pernah menjadi asisten dosen untuk statistik. Ya, sehingga dengan mudah saya bisa, kalau kita bicara statistik yang sifatnya deskriptif, itu udah gampang banget, mulai dari bikin sampai kemudian bacanya. Ya, statistik yang lebih jauh lagi itu baru agak sedikit sulit, tapi I should thank God bahwa saya dulu serius melakukannya dan itu bermanfaat sampai sekarang. Anda dapat mempertimbangkan bootcamp dan bahasa pemrograman untuk mengolah data seperti ini terlalu teknis ya, saya sendiri juga nggak nguasain. Cari tahu di mana data digunakan di tempat kerja Anda dan jangan takut menjadi nyaman dengan kumpulan data adalah kuncinya. Data bukan sesuatu yang menakutkan, data adalah aset yang sangat berharga. Temukan proyek yang mungkin Anda terlibat dalam data dan fokus tidak hanya pada pemahaman, tapi juga mengkomunikasikan arti data kepada mereka yang bukan kepada data. 7. Writing, ini juga kerjaan saya sama hari nulis. Menulis masih sangat berharga dan tidak akan pernah hilang. Ditambah lagi ada jutaan jenis tulisan yang berbeda di tempat kerja modern, mulai dari menulis blog, menulis laporan internal, hingga menulis email. Apapun, menulis menjadi penting. Bagaimana caranya adalah berkursus lagi. Ya, jangan hanya menulis. Temukan orang untuk mengkritisi Anda. Menjadi penulis yang lebih baik adalah dengan membuat tulisan Anda diperiksa dengan cermat. Saya menulis secara rutin di Facebook, dan karena di Facebook interaksi cukup banyak, karena dari situ saya tahu bahwa tulisan saya menarik, tidak menarik, tulisan saya bermanfaat, tidak bermanfaat, ya, tidak perlu malu, tulis saja. Asal yang penting Anda tulis itu ada sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat, ya.
nanti Anda akan bisa meningkatkan manfaatnya. Menulis untuk audiens yang berbeda dengan format yang berbeda, masing-masing gaya penulisan memiliki fungsi dan memiliki nilai yang berbeda pula. Ya, ada sejuta cara berbeda agar tulisan dapat bersinggungan dengan pekerjaan Anda. Jika Anda menulis dengan baik, orang akan memperhatikan. Nah, kemarin saya mengundang rektor daripada Unika Atmajaya yang sejak semester kedua sudah menulis. Nah, waktu itu tentu pertimbangannya menulis karena memang dia kuliah di Fakultas Ekonomi UGM. Satu sisi, di sisi lain adalah bahwa kalau dia tidak nulis, dia tidak punya penghasilan tambahan. Makanya dia menulis. Dan sampai hari ini, karena tulisan-tulisannya dan makin lama makin bagus itu akhirnya menjadi sebuah modal. Akhirnya bisa menjadi rektor. Penulis yang baik dapat meningkatkan merek pribadi Anda, ya. Kemampuan Anda untuk menjual diri sendiri dan ide-ide Anda dan menghindari miskomunikasi. Nomor 8, bicara soal qualitative research. Ya, kualitatif, bukan kuantitatif. Ya, penelitian kualitatif adalah bagian penting untuk memahami apa yang sebenarnya di pikiran pelanggan Anda atau karyawan atau mitra tentang suatu dan mengapa mereka merasakan hal itu. Sebagai consultant, coach, dan juga communicators di bidang people and business development, kami melakukan penelitian kualitatif ini. Ya, biasanya kalau kita menganalisa klien baru, kita analisa berdasarkan penelitian yang sifatnya kualitatif. Ya, dari sana terus kemudian bisa mendiagnosa apa yang terjadi di dalam perusahaan tadi. Biasanya melibatkan wawancara mendalam dengan jumlah kecil peserta untuk benar-benar mendalami perasaan mereka. Penelitian kualitatif juga dimasukkan dalam salah satu pekerjaan teknologi teratas yang diminatin, yang namanya user experience research. User experience research mostly adalah menggunakan qualitative research pada UX, ini penting. Ya, gimana caranya belajar? Ambil kursus lah. Jadi semua di depannya saya ambil kursus, ya. Jadi kuncinya ambil kursus, bisa juga kursus online, kursus offline, atau mendapatkan menteri nonton gratis seperti yang Anda lakukan saat ini, gitu kan. Jangkau orang-orang melakukan ini untuk mencari nafkah dan tanyakan kepada mereka tentang pengalaman mereka, gitu ya. Dan sebagian besar perusahaan menyertakan desain UX jika mereka mendesain produk, bahkan jika mereka tidak memiliki tim UX penuh waktu. Lihat apakah Anda dapat terlibat dalam beberapa pekerjaan ini. Kalau Anda melihat ya paling enggak sampai ke 8, Anda diajarin gimana caranya agar supaya bisa terlibat di dalam high paying jobs. Adalah 1, belajar. 2 adalah melibatkan diri, yang jadi ujung-ujungnya adalah belajar juga, ya. Dan jangan hitung-hitungan, karena kalau Anda sudah melakukan itu semua, ya Anda akan menuju ke tempat yang Anda akan happy nantinya. Temukan peluang untuk terlibat dalam proyek kualitatif, bisa melalui desain produk, bisa juga melalui hal seperti wawancara keterlibatan karyawan atau wawancara keluar yang terkait dengan sumber daya manusia. Bagaimana menggunakan, inilah salah satu dalam kehidupan setiap perusahaan yang menghasilkan data kualitatif dapat disusun dan dipelajari. Di Maestro, kami dibayar untuk menjadi konsultan, bukan dengan data-data yang sifatnya kuantitatif. Biarpun kalau ada buat kami membantu, tapi kami bisa malah mencari data-data yang sifatnya kualitatif, menafsirkannya, dan kemudian memunculkannya sebagai bentuk daripada policy atau kebijakan. Keterampilan bergaji tinggi yang lainnya adalah grant writing. Ini waktu di research, saya sempat mempelajari secara khusus nih. Ya, kayak apa sih grant writing itu? Karena masih writing tadi sudah, ini grant writing. Jika Anda menginginkan pekerjaan yang bekerja di ujung tombak lembaga nirlaba, penelitian, atau organisasi berapa tinggi lainnya, belajar grant writing dapat menghasilkan banyak waktu. Ya. Bagaimana belajar? Anda dapat mengikuti kursus lagi, ya. Jika Anda memiliki pekerjaan nirlaba sekarang, ya hubungi atasan Anda, tanyakan apa. Jadi kuncinya sama di dalam setiap ini adalah belajar, terlibat, aktif dalam keterlibatan tadi juga akan belajar, ya. Cari peluang untuk mempraktekkan ke proyek yang memiliki komponen grant writing dan pelajari hibah yang berhasil sebelumnya untuk melihat apakah mereka lakukan dengan baik. Belajar lagi, ya. Belajar kursus, belajar dengan ikut dalam keterlibatan, terus kemudian bisa belajar dari orang lain lagi, gitu ya. Oke, nomor 10, everybody knows ini ya, dan anak muda banyak melakukan adalah video production, merupakan keterampilan berdampak tinggi dengan permintaan yang tinggi pula.
Dengan lalu lintas web yang semakin berubah menjadi video, keterampilan ini merupakan aset besar yang harus dimiliki. Kalau zaman dulu, orang harus beli alat, investasi dengan alat yang mahal hanya untuk bisa membuat sebuah video. Sekarang dengan gadget-gadget yang Anda punya, ya, Anda bisa menjadi apa saja. Oleh, ya, kalau saya tadi sempat menunjukkan, itu mahal, no. Ada yang tidak harus mahal, ya. Cuman karena saya sudah terbiasa dengan menggunakan ini, jadi akhirnya saya tetap pakai merek itu. Padahal sebetulnya ada banyak merek lain yang bisa menjadi modal untuk Anda. Ya, how to learn. Saya lagi kursus. 2, Anda bisa mengamati. Kalau di sini ada banyak video berkualitas tinggi di YouTube yang dapat Anda pelajari. Ingat tuh, di YouTube juga banyak sekali yang recehan dan kemudian yang tidak benar. Jadi maka Anda harus pintar-pintar untuk melakukan seleksi. Ya, jika perusahaan Anda ingin buat kampanye pemasaran berapa tinggi, Anda sudah menggunakan keterampilan mengedit video untuk menambah nilai, meskipun jabatan Anda bukan editor video, jadi ikut terlibat. Ikut terlibat dari awal sampai akhir. Dia belajarlah, ikutlah terlibat. Ya, belajar itu online bisa, offline bisa. Ya, belajar sendiri bisa, belajar bayar bisa, gratis bisa. Dan kemudian ada kesempatan terlibatlah. Ya. Nomor 11, selesai kayaknya nih. 12, budgeting. Mengelola anggaran ada keterampilan bernilai tinggi, terutama jika dipasangkan dengan manajemen proyek. Sebetulnya ini tadinya juga saya bertanya-tanya ya, budgeting dengan manajemen proyek ini rada dekat ya, tapi ternyata memang dipisahkan. Karena apa, anggaran ini masalah yang luar biasa. Di manajemen proyek tadi kan kita bicara soal waktu dan soal biaya. Yang ini soal bagaimana menganggarkan. Mengelola anggaran dibutuhkan pemahaman tingkat tinggi tentang dari mana uang itu berasal dan ke mana perginya, terus gimana cara kembalinya juga nantinya. Anda tidak perlu pekerjaan di bidang keuangan untuk mendapatkan manfaat dari keterampilan mengelola anggaran. Jadi tidak harus orang keuangan hanya untuk mampu mengelola anggaran. Hampir semua posisi kepemimpinan mungkin memerlukan setidaknya pemahaman dasar tentang mengelola anggaran. Bagaimana cara belajarnya? Kursus lagi, ya, dan kemudian belajar melakukannya. Teman-teman semua masih terkait dengan budgeting. Selalu ada anggaran di setiap tempat kerja modern, nggak mungkin nggak ada anggarannya. Cari peluang untuk membuat anggaran, bahkan untuk proyek kecil yang menunjukkan keterampilan Anda kepada atasan. Mulai dari kecil, lama-lamaan kalau udah terampil, bisa menjadi makin besar. 12, the last but not least adalah bicara soal affiliate marketing. Tadi ada selling, ini ada affiliate marketing, sebuah pekerjaan yang khas. Ya, digital marketer ada, selling ada, affiliate marketing ada. Jika Anda ingin memiliki aliran pendapatan yang lebih beragam atau membangun kerajaan situs web Anda sendiri, keterampilan berkualitas tinggi akan membantu. Ya, pemasaran afiliasi semakin mempertimbangkan strategi pemasaran perusahaan karena mereka membentuk hubungan dengan influencer dan pemimpin pikiran atau opinion leaders ya untuk membangun profil afiliasi mereka. Afiliasi pemasarannya adalah masalah win-win karena perusahaan mendapatkan klien baru dan influencer dibayar untuk menampilkan produk yang mereka sukai di depan audiens yang ada. Bagaimana cara belajarnya? Balik lagi selalu anjurannya adalah belajar online. Ya, karena lihat bagaimana internet bisa dimonetisasi, cari blog dan casting podcast tentang itu. Ya, pemahaman yang baik tentang pemasaran afiliasi akan membantu Anda mengelola hubungan dan memahami bagaimana memastikan kampanye pemasaran itu berhasil. Selesai. Jangan lupa materi ini direkam dan dipostingkan di Handoko Maestro karena Handoko Maestro adalah kanal edukasi. Bagi Anda yang langsung menemukan, ini bagus buat gua gitu kan, atau ini bagus buat ponakan gua, buat anak gua atau buat teman gua, sharingkan saja, ya, free, no charge. Ya, bagi Anda yang suka kanal-kanal yang sifat materi-materi yang sifatnya motivasi atau inspirasi, silakan nonton Maestro Channel. Untuk keduanya Anda bisa subscribe free of charge. Ya, jangan lupa tapi yaitu nyalakan lonceng biar apa?
Kalau saya muncul lain kali, Anda langsung dapat notifikasi. Teman-teman semua, ini masih menutup ini 12 high paying skills for winning 2022. Ini hanya beberapa dari keterampilan berbasis tinggi yang menjadikan Anda aset bagi perusahaan manapun, juga termasuk buat diri Anda sendiri. Buat rencana untuk mempelajari 1 atau 2 dari keterampilan tersebut dan lihat pendapatan dan nilai Anda meningkat. Semoga berhasil, gitu kata penulisnya. Ada 12, digital marketing, project management, selling, leadership, public speaking, dan data analysis. Tidak semuanya Anda harus bisa. Tadi dianjurkan pelajari 2 atau 3. Ya. Dan yang berikut lagi, saya bersyukur nih, saya belajar terus tentang digital marketing, project management tidak terlalu, ya selling iya, leadership iya, public speaking iya, gitu ya. Data analysis nanti keluarnya mungkin lebih di kualitatif, ya. Writing ya memang kerjaannya qualitative research, mungkin grant writing saya tidak, video production adalah sudah tentu saja dengan skala tertentu, budgeting tidak terlalu, affiliate marketing belum terlalu, ya. Mungkin dari 12 kami terlibat sekitar 7 lah. 7/12 itu bisa sekitar 60% kira-kira. Well, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda. Ya, tidak hanya buat Anda, buat siapa saja. Bagikan ini kepada orang-orang sekitar Anda yang membutuhkan, dan kemudian tentu saja akan beri manfaat buat mereka. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Salam.